Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Franz Sebastian dari Telkom University, jurusan S1 Teknik Industri dengan NIM 120174425 dari kelas TI 4109. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait materi perhitungan unit load. Pasti teman-teman akan penasaran terkait mengapa sih unit load perlu diperhitungkan, dan sedemikian rupa perhitungannya itu untuk apa, terutama di bidang manufaktur. Tentunya di sini saya akan mengupas tuntas terkait perhitungan unit load. Terdapat 3 konten pokok pembahasan dalam presentasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah definisi dari unit load, yang kedua adalah prinsip dari unit load, yang ketiga adalah perhitungan unit load. Oke, langsung saja kita masuk pada definisi unit load. Di sini saya mengutip 2 kutipan berdasarkan 2 referensi. Yang pertama adalah unit load dapat didefinisikan sebagai sejumlah barang dan material yang dapat diatur sehingga dapat diambil dan dikirim dan sebagai satu beban. Itu menurut Apple tahun 1977. Kemudian saya mengutip menurut Material Handling Equipment Institute mengatakan bahwa unit load adalah beban yang dapat disimpan atau dipindahkan sebagai satu kesatuan dalam satu kali pengantaran seperti palet, troli, dan material handling equipment lainnya, terlepas dari jumlah item individual yang membentuk suatu beban. Selanjutnya, terkait aspek kunci dari prinsip unit load, di sini ada 5 aspek kunci yang saya kutip dari Material Handling Equipment. Di sini saya hanya menampilkan saja karena saya ingin mempercepat ketahapan perhitungan dari unit load. Sebagaimana berikut merupakan data yang dibutuhkan dalam perhitungan unit load. Poin pertama yaitu prepared production yang didapatkan dari routing sheet sebelumnya. Prepared production ini diperhitungkan dari setiap operasi yang dimulai dari operasi terakhir. Dan kemudian kita nanti pilih prepared production mana pada operasi mana yang memiliki angka terbesar, itulah yang terpilih menjadi jumlah yang dapat diproduksi oleh perusahaan dalam satu hari. Kemudian poin kedua adalah maksimum MAH yang dibutuhkan dari setiap faktor unit load. Maksud dari setiap faktor unit load ini, ketika kita sudah mendapatkan unit load dari prepared production, angka terbesar misalnya 7, unit load 7 itu memiliki faktor 2 karena dia bidang prima. Ada 2 faktor, yang pertama 1 dan yang kedua ada 7. Di sini, untuk mendapatkan maksimum MAH yang dibutuhkan dari setiap pengantaran barang, dari setiap WS, setiap area, di sini membutuhkan 3 data. Yang pertama load size, satu jumlah material atau part yang dibutuhkan untuk memproduksi satu barang, kemudian juga maksimum stacking dari setiap material atau part, dan yang ketiga adalah unit load faktor terkait. Nah, rumusnya itu sebagaimana ada di layar, namun selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian poin ketiga adalah data processing time dari setiap proses, dan yang keempat adalah flow atau aliran proses dari setiap operasi. Selanjutnya ini merupakan kasusnya. Di sini intinya CV case ID ini ingin mengetahui berapa banyak unit load yang dapat dipindahkan dari setiap WS-nya. Nah, di sini didapatkan informasi bahwa Case ID merupakan suatu perusahaan industri manufaktur yang menghasilkan sebuah case yang berbeda karena inovasinya adalah menghasilkan case yang untuk melindungi bagian dalam HP, karena bagian lapisan dalam ini terlapisi oleh lapisan yang lembut dan empuk, karena tidak hanya terbentur dari luar saja sehingga memberikan rasa aman di HP bagian dalam juga agar tidak tergores oleh material, bisa jadi material dari case yang terlalu keras dan sebagainya. Intinya dari CV Case ID ini menghasilkan 7 produk dari data yang didapatkan sebelumnya, yaitu routing sheet. Kemudian kasusnya di sini juga MHE-nya menggunakan troli atau material handling equipment yang digunakan adalah troli. So, langsung saja kita perlihatkan cara menghitung unit load. Namun sebelumnya terkait data-data yang ada 4 tadi saya jelaskan. Di sini terdapat data yang telah didapatkan sebelumnya terkait faktor bagaimana yang tadi didapatkan dari prepared production. Kemudian ada tabel dari setiap operasi A sampai G, pemanasan sampai shipping, kemudian ada tabel processing time dari A sampai G, kemudian ada tabel from to atau pergerakan dari departemen atau area GBBU gudang bahan baku utama silikon sampai ke A, WSA ke B, WSB ke D, dan selanjutnya. Kemudian juga ada load size-nya dari setiap pergerakan itu. Kemudian juga ada tabel from to dan stacking dari GBBU ke A, itu berapa jumlah maksimum stackingnya. Maksud stacking ini adalah jumlah tumpukan dari material yang dibawa GBBU ke A menggunakan troli, itu berapa tumpukannya. Nah, di sini kita cari maksimumnya, yang paling maksimum, dengan membandingkan antara dimensi troli dengan dimensi material tersebut. Setelah kita bandingkan, nanti kita cari menggunakan perhitungan LWH atau length, width, dan height, itu mana yang kita trial and error. Misalnya length dari si dimensi troli dan length dari si dimensi material. Nanti di trial and error lagi, kita coba lagi length si MHE dengan length width-nya si material. Kita otak-atik kembali sehingga mendapatkan desain mana yang tumpukannya paling banyak, seperti itu. Dan didapatkan, kasusnya di sini sudah didapatkan data stackingnya seperti yang ada di layar. Berikut merupakan kebutuhan MHE dari setiap perpindahan barang unit lot 7, dan didapatkan MH yang paling banyak itu 2,
Sehingga yang dipilih adalah 2 dengan perhitungan sebagaimana rumus di atas, yaitu jumlah unit load dibagi dengan jumlah stacking dikalikan load size. Kemudian ini unit load 1 hanya membutuhkan satu saja MHE troli. Dan untuk perhitungan unit load kita akan menggunakan Gantt chart. Dan selanjutnya akan kita bahas perhitungan Gantt chart. Baik, sekarang kita akan memasuki langsung perhitungan dari unit load. Sebagaimana terlampir di layar, ini merupakan bentukan dari Gantt chart untuk memperhitungkan unit load. Dan di atas ada tabel operation dan processing time dari setiap operasi. Nah, di sini kita mulai dari unit load yang pertama. Sebagaimana yang saya tunjukkan melalui kursor, ini perhitungan unit load yang pertama adalah unit load 7. Dan di sini digambar ada receiving, GBBU, GBBP, dan seterusnya. Ini terkait proses yang ada dan penggunaan MHE, Material Handling Equipment, yaitu troli. Kemudian di sini ada receiving, GBBU, GBBP, ini singkatan dari receiving, gudang bahan baku utama, dan GBBP adalah gudang bahan baku penolong. Karena logikanya, sebelum proses dilakukannya dimulai pada proses pertama, yaitu A, itu perlu ada perpindahan barang, dan itu merupakan lead time. Nah, di sini ada lamanya perpindahan barang selama 1 menit, yaitu menit pertama, menit kedua, dan menit ketiga. Ini digunakan untuk pengantaran barang dari receiving, GBBU, dan GBBP. Untuk warna hitam ini udah menjadi mutlaknya perpindahan dan pergerakan barang menggunakan troli selama 1 menit. Di sini asumsinya penghantaran barang menggunakan troli dari setiap tempat ke tempat lain itu selama 1 menit. Itu untuk asumsinya. Dan untuk satuan di atas ini 1, 2, 3, dan seterusnya itu merupakan satuan waktu menit. Artinya di sini jelas pada menit keberapa dia melakukan suatu kegiatan. Nah, di sini kita mulai dari receiving, GBBU, dan GBBP, dia melakukan penghantaran barang berhenti di menit ketiga. Artinya di sini MHE troli itu dia sudah ready, available, sudah siap untuk menghantarkan barang pada WSA. Nah, WSA ini perhitungannya angka 21 dari mana? Itu perhitungan unit load. Yakni unit load yang pertama adalah 7, artinya 7 dikalikan dengan waktu proses di WSA, yaitu WS yang bersangkutan. WSA di sini processing timnya selama 3, artinya 7 dikali 3 selama 21 menit. Otomatis kita blok selama memakan waktu 21 menit, dimulai dari menit ke-5 dan selesai di menit ke-25. Ini menghabiskan waktu selama 21 menit. Kemudian di sini MHE-nya kita beri warna biru Tosca dan kita bedakan angka 1 dan 2. Itu karena apa? Karena MHE yang dibutuhkan maksimum sebanyak 2 oleh unit load 7. Kemudian di sini WSB akan bisa langsung beroperasi setelah WSA selesai. Artinya di sini flow proses dari step operasinya dia straight line. Dia saling membutuhkan dari WS sebelumnya. A lanjut ke B, B lanjut ke C. B butuh A, C butuh B, D butuh C, seperti itu. Nah, di sini makanya operasi B baru bisa dilakukan setelah WSA selesai. Nah, di sini ada angka 2 itu menunjukkan troli kedua menghantarkan selama 1 menit di menit ke-26 setelah operasi WSA selesai di menit ke-25. Langsung MHE atau troli kedua ini langsung menghantarkan di menit ke-26 selama 1 menit dan tiba di WSB. WSB langsung melakukan prosesnya selama unit load, yaitu 7 dikalikan dengan waktu prosesnya itu selama 2 menit, mendapatkan waktu selama 14 menit. Dimulai pada menit ke-27, selama 14 menit dia akan berhenti melakukan proses operasi di menit ke-40. Kemudian berlanjut sampai seterusnya karena mereka bergantung dari WS sebelumnya, otomatis dia sifatnya straight line. Dan di sini ada warna hitam kembali, ini merupakan penghantaran dari area warehouse dan area shipping menggunakan troli selama 1 menit dan proses akan berakhir di menit ke-89. Artinya kita perlu ingat bahwa di unit load 7 waktu proses menggunakan perhitungan unit load 7 akan berakhir pada menit ke-89. Oke, sekarang kita bandingkan apabila kita menggunakan unit load 1, sebagaimana yang telah tadi saya jelaskan. Karena produksinya selama 1 hari 7, otomatis faktornya ada 2, 7 dan 1. Dan itu yang digunakan untuk perhitungan unit load. Nah, di sini cukup beragam warnanya karena saya ingin tekankan untuk di unit load yang ke-7 tadi itu dia hanya melakukan 1 kali siklus. Saya perlu tekankan ini karena perkalian 7 kali berapa yang menghasilkan 7, yaitu 7 kali 1. Artinya dia hanya melakukan 1 kali siklus. Seperti itu. Nah, di sini cukup banyak dan beragam warnanya karena dia unit load 1 kali berapa yang menghasilkan 7, yaitu 7. Otomatis di unit load 1 ini akan melakukan proses selama 7 kali siklus. Langsung saja seperti biasa, ini warna hitam itu menandakan penghantaran barang dari receiving, GBBU, GBBP selama 1 menit dan selesai di menit ketiga. Dan MHE di unit load 1 hanya membutuhkan 1 sebagaimana data yang tadi telah saya sampaikan di slide sebelumnya. Di menit keempat, MHE 1 sudah siap. Di siklus pertama ini yang membedakan adalah warna. Siklus pertama ini biru Tosca sebagai MHE-nya atau trolinya dan hijaunya itu sebagai prosesnya. Nah, begitupun dengan merah dan oranye ini siklus kedua, kemudian beda warna lagi itu siklus selanjutnya, seperti itu.
Nah, untuk waktu prosesnya di WSA itu kenapa 3? Nggak kayak tadi 21? Karena perhitungannya sudah berbeda. Unit load dikalikan dengan WSA, processing time-nya berapa lama? Processing time-nya tetap sama, tapi unit load B-nya berbeda. Di sini artinya unit load-nya 1 dikali dengan 3, menghasilkan 3 menit. Maka dari itu, proses di WSA menghabiskan waktu selama 3 menit, selesai di menit ke-7 dimulai dari menit ke-5. Nah, di sini B sudah bisa melakukan proses produksinya setelah WSA selesai. Di sini ada MHE yang menghantarkan, dia sudah siap sedia setelah WSA selesai. Namun setelah menghantarkan di menit keempat menghantarkan ke WSA, dia memiliki idle atau waktu kosong selama 2 menit. Selama 2 menit itu menit ke-5 dan menit ke-6. Nah, setelahnya itu troli digunakan kembali untuk menghantarkan dari gudang ke WSA di siklus kedua. Namun kita fokuskan terlebih dahulu di siklus pertama. Nah, setelah WSA selesai, MHE menghantarkan ke WSB. WSB melakukan sama seperti perhitungan yang sebelumnya. Unit load 1 dikalikan dengan operasi B, processing time-nya selama 2 menit. Makanya 2 kali 1 itu 2 menit. Kemudian dan seterusnya, di sini 1 karena unit load 1 dikalikan waktu prosesnya 1 juga. Agak hati-hati, di sini yang membedakannya warna. Untuk warna biru Tosca itu MHE dan warna hijaunya itu proses waktu lama dia beroperasi. Nah, lanjut ke siklus kedua. Di sini MHE-nya kita beri warna merah dan processing time-nya itu warnanya berwarna oranye. Nah, di sini constraint-nya yang perlu saya tekankan bahwa operasi A di siklus kedua itu baru bisa melaksanakan tugasnya atau melakukan produksi sesudah WSA di siklus pertama itu selesai. Seperti itu. Nah, maka dari itu MHE dia sudah ready ketika telah menghantarkan dari gudang ke WSA di siklus pertama. Dia memiliki waktu selama 2 menit. 2 menit dia kosong. Kemudian akhirnya dia dibutuhkan troli pada siklus kedua di menit ke-7. Karena di menit ke-7 ini kita perlu perhitungan juga constraint-nya. Troli tidak boleh sembarangan dipakai karena di sini kebutuhan troli hanya 1, otomatis kita terus bergantian menggunakan 1 troli ini. Nah, kita ketika WSA di siklus kedua ingin melakukan, setelah proses operasi A di siklus 1 selesai di menit ke-7, otomatis menit ke-8 WSA di siklus kedua sudah bisa dilakukan, trolinya baru bisa menghantarkan di menit sebelumnya, menit ke-7. Kita cek menit ke-7 apakah troli digunakan, ternyata tidak, maka dari itu troli bisa digunakan, seperti itu. Nah, dari WSA selama 3 menit, perhitungannya sama, unit load dikalikan processing time di operasi A. Kita lanjut ke operasi B. Nah, di operasi B ini MHE tidak bisa langsung menghantarkan produk yang dihasilkan dari WSA langsung ke WSB karena pada menit ke-11 ini troli tidak bisa menghantarkan karena dia lagi sibuk menghantarkan hasil produk di WSB ke WSC. Maka dari itu di menit ke-11 dia masih sibuk atau busy. Nah, di menit ke-12 kita cari ketika di troli disimpankan di sini nggak bisa karena ada yang memakai. Di sebelahnya lagi di menit ke-12 ternyata MHE sudah lowong, sudah bisa digunakan. Maka dari itu dia langsung bisa digunakan pada menit ke-12 dan seterusnya. Itu cukup rumit perhitungannya karena kita perlu jeli untuk memperhitungkan 2 constraint tadi. WS yang bersangkutan, WS yang sama pada siklus yang berbeda itu perlu diperhitungkan nunggu siklus sebelumnya selesai. Kemudian penempatan troli tidak bisa langsung digunakan sebelum kita mengidentifikasi apakah troli itu digunakan pada menit sekian. Apabila digunakan, geser lagi, masih digunakan, geser lagi selama 1 menit sampai dia kosong dan bisa digunakan, baru bisa menghantarkan barang ke tempat selanjutnya. Dan berakhir di menit ke-74 untuk siklus untuk unit load ke-1. Sedangkan unit load 7 itu berhenti di menit ke-89. Artinya dapat disimpulkan bahwa unit load 7 dan 1 yang akan dipilih dan sebaiknya dipilih oleh CV Case ID itu tentunya perlu menggunakan unit load yang tercepat waktunya, yakni unit load 1. Maka dari itu disarankan untuk CV Case ID menggunakan unit load 1 akan menghabiskan waktu selama 74 menit dalam memproduksi 7 produk dalam satu harinya. Maka dari itu akan optimal dalam proses produksi yang dijalankan oleh CV Case ID. Mungkin cukup sekian dan terima kasih dari saya. Jangan lupa like dan komen. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.